Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdi, MH022031 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Kedokteran dan pada video kali ini, video ini saya buat untuk ini salah satu tugas akhir dari salah satu fakultas saya yaitu statistika multivariat. Nah, eh, adapun judul skripsi yang saya olah datanya ini adalah salah satu skripsi senior kami di Fakultas Kedokteran dan Matematika yang berjudul pengaruh kemampuan koneksi matematis dan kebiasaan belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Tinang. Jadi di sini ini terdapat dua variabel, yaitu dua variabel bebas. Pertama kita variabel bebas pertama kita tulis X1, variabel kedua kita tulis X2, variabel terikat yaitu hasil belajar kita tulis dengan Y. Nah, untuk label X1 itu kita beri kemampuan koneksi matematis, dan X2 itu kebiasaan belajar, dan untuk Y itu adalah hasil belajar. Ini apa ya? Setelah semuanya sudah coba, kita masuk ke dalam data view. Nah, di sini kita sudah akan variabel itu, dan langkah selanjutnya kita masuk ke dalam data. Adapun data yang sudah saya pada ini yaitu adalah pada nilai siswa kemampuan koneksi matematis, kebiasaan belajar, dan hasil belajar. Ini kita copy. Ini nantinya kita akan masukkan ke dalam SPSS. Ini ya. Oke. Oke. Dan tinggal nilai untuk X2-nya atau kebiasaan belajarnya kita masukkan. Nah, setelah data view kita selesai masukkan data, maka langkah pertama yang adalah terlebih dahulu kita akan melakukan uji prasyarat. Itu adalah jika nilai signifikansi besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Nah, pun dengan sebaliknya jika nilai signifikansi dari 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Langkah pertama kita akan melakukan uji normalitas residual. Itu kita masuk ke dalam analyze dan regression dan linear, dan hasil belajar ini kita masuk ke dalam depen, dan kedua variabel ini kita dalam tabel. Kita masuk ke dalam statistik, kita centang yang bagian kuliner statistik, kita continue, dan menu plots untuk ini stress ID kita masukkan ke dalam G, dan Z-spread itu kita masukkan ke dalam kolom X. Histogram dan normal probability plot kita klik continue. Dan untuk save kita tekan standar set. Apa kita centang karena di sini kita akan melakukan uji normalitas. Ya, jangan lupa untuk confidence intervalnya itu jangan lupa juga pada 9% atau 0.
pertama sudah keluar, namun kita tidak memperhatikan untuk ini. Dan kita akan melakukan uji normalitas residual. Jadi kita masuk ke dalam menu analyze, kemudian kita pilih non parameter test, kemudian legasi dialogs, kemudian pilih one sample KS atau Kolmogorov. Klik. Nah, karena kita akan melakukan uji dahulu, maka sini yang standar residual kita masukkan ke dalam test. Nah, variabel kita bertambah satu. Di sini tidak ada yang perlu kita ubah. Kita klik OK. Hasilnya sudah keluar. Di sini tabel normalitas residualnya sudah keluar. Test. Kita lihat pada asim siku toilet itu sebesar 0,4. Dan dengan dasar pengambilan keputusan ini bisa 0,3 itu lebih besar dari 0,5. Jadi data ini berdistribusi. Setelah kita melakukan uji normalitas residual, selanjutnya kita akan melakukan uji linearitas. Tes ini bertujuan untuk apakah variabel yang satu mempengaruhi dengan variabel. Pertama, kita akan melakukan uji linearitas pada variabel pertama kita, satu, yaitu koneksi matematis terhadap hasil belajar matematika. Kalau itu adalah kita masuk ke dalam analyze, hence ini ya sebagai atas, lalu pilih hence, dan hasil belajar kita di sini adalah variabel dekat, kemampuan koneksi kita masukkan terlebih karena ini adalah variabel x1 kita. Ini John checklist ANOVA tabel itu continue. Tidak ada lagi apa, selanjutnya kita klik OK. Nah, sini hasil atas variabel x1 sudah keluar. Nah, di sini pada tabel ANOVA tadi itu pada bagian variation complexity signifikansinya itu sebesar 0,13. Ini bisa kita simpulkan bahwa 0,135 ini lebih besar dari 0,05. Maka ada linearitas terhadap variabel x1 terhadap. Selanjutnya kita akan menguji variabel x2 kita, yaitu kebiasaan terhadap hasil belajar matematika. Caranya sama seperti ini, kita masuk ke dalam analyze, kemudian pilih compare means. Nah, ini tadi kita keluarkan terlebih dahulu ya. Hasil belajarnya itu tetap karena kita di sini ingin menguji linearitas variabel kita, yaitu belajar, maka kebiasaan belajar ini kita masukkan ke dalam tabel yang di bawah. John ini tidak ada perlu lagi apa karena sudah datang, dan kita klik OK. Oke, yang sudah keluar. Nah, perhatikan pada tabel atau table. Di sini signifikansi pada nilai deviation from itu sebesar 0,99. Nah, 0, ini lebih besar dari 0,05. Maka kan bahwa pengaruh kebiasaan belajar siswa terhadap itu punya signifikansi linearitas. Nah, setelah kita uji prasyarat, normalitas, dan linearitas, maka selanjutnya kita akan uji hipotesis. Setelah melakukan uji prasyarat, normalitas dan linearitas, maka langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan uji hipotesis. Nah, dalam skripsi ini itu terdapat 3 hipotesis. Yang pertama itu adalah mengetahui apakah ada pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y. Kemudian variabel hipotesis itu adalah apakah ada pengaruh variabel X2 terhadap
kemudian variabel itu adalah apakah ada pengaruh variabel X1 X2 terhadap variabel. Nah, di sini bisa kita lihat, kita akan masuk ke dalam analyze, melakukan uji hipotesis, kemudian di regression, kemudian klik linear. Nah, kita reset dulu. Nah, di sini hasil belajar kita masukkan ke dalam kolom dependen, dan kemampuan matematis kita masukkan ke dalam independen karena ini adalah variabel kita. Dan kita klik collinearity diagnostic untuk plots, bisa save, bisa kita langsung klik oke saja. Nah, hasil uji hipotesis untuk variabel satu terhadap variabel keluar. Nah, di sini pada tabel koefisien itu didapat nilai konstannya itu sebesar 68,097. Nah, artinya jika tidak ada tingkat kemampuan koneksi matematika siswa, maka hasil belajar matematika akan konstan sebesar 68,097. Dan koefisien untuk regresi B itu didapat sebesar 0,006. Artinya untuk variabel kemampuan koneksi matematik itu 0,06. Artinya itu adalah setiap penambahan satu satuan tingkat kemampuan koneksi matematis, maka hasil belajar matematika akan menurun sebesar 0,06 satuan. Nah, kemudian kita akan melakukan uji hipotesis untuk variabel kedua. Langkahnya sama seperti tadi. Kita masuk ke dalam menu analyze, kemudian regression, kemudian linear. Untuk variabel dependennya ini tidak berubah. Yang berubah itu adalah ini, kita kasih keluar dulu. Kemudian variabel X2 atau kebiasaan belajar kita masuk ya. Tidak ada yang perlu diubah. Tidak ada yang perlu diubah, lalu kita klik. Nah, output untuk hipotesis X2 terhadap itu sudah keluar. Kita lihat pada bagian tabel koefisien nilai konstannya itu sebesar 55,337. Sedangkan untuk nilai konstan B-nya itu itu sebesar 0,182. Maka artinya nilai konstan 55,3 ini jika tidak ada tingkat kebiasaan belajar siswa, maka hasil belajar matematika akan konstan sebesar 55,337. Nah, untuk nilai koefisien regresinya itu sebesar 0,182. Artinya setiap penambahan satu satuan tingkat kebiasaan belajar, maka hasil belajar matematika akan meningkat sebesar 0,182. Nah, untuk melihat hasil uji koefisien determinannya ini adalah kita lihat pada nilai R square ya, nilai R square ya. Nah, di sini didapat nilai R square itu adalah sebesar 0,42 atau 4,2%. Ini menunjukkan bahwa kontribusi kebiasaan belajar terhadap hasil belajar matematika sebesar 4,2%. Artinya bahwa perubahan sebesar 4,2% pada hasil belajar matematika disebabkan oleh perubahan kemampuan koneksi matematik siswa. Sedangkan beberapa persen lainnya yang mayoritas banyak itu dari variabel lain yang tidak teliti atau nilai error ya. Kemudian kita akan melakukan uji hipotesis ketiga. Nah, hipotesis ketiganya itu apa? Itu adalah mengetahui apakah ada pengaruh ya, antara pengaruh kemampuan koneksi matematis dan kebiasaan belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 9 SMP Negeri 3 Penambung. Maka langkah yang akan kita lakukan adalah kita masuk ke dalam menu analyze, kemudian regression dan linear. Nah, di sini
kita reset dulu ya. Hasil belajar kita masukkan ke dalam DPN dan kemampuan koneksi kita masukkan ke dalam DPN juga kebiasaan belajar. Nah, ini ada yang perlu kita ubah, itu collinearity. Setelah selesai kita klik OK. Nah, di sini kita keluar tabel outputnya. Berdasarkan tabel output ini dapat nilai konstan A sebesar 55,47, yang artinya jika tidak ada tingkat kemampuan koneksi matematis dan kebiasaan belajar, maka hasil belajar matematika akan konstan sebesar 55 ya, 55,47. Nah, untuk regresi B itu didapat nilai sebesar min 0,03, yang berarti setiap penambahan satu satuan tingkat kemampuan koneksi matematis siswa, maka hasil belajar matematika atau variabel Y akan menurun sebesar 0,03 satuan. Kemudian nilai koefisien regresi B untuk variabel kebiasaan belajar atau variabel X2 kita itu sebesar 0,182. Berarti setiap penambahan satu satuan tingkat kebiasaan belajar, maka hasil belajar matematika akan meningkat sebesar 0,182 satuan. Nah, untuk melihat tabel uji hipotesisnya bisa kita lihat di sini pada tabel model sumari. Di sini didapat nilai signifikansi itu sebesar bukan pada tabel model sumari tapi pada tabel ANOVA ya. Di sini dapat nilai signifikansinya itu sebesar 0,194 dan nilai efektifnya itu sebesar 0,678 ya. Nah, itulah tadi pemaparan berapa jadi bisa disebutkan bahwa di sini tuh terdapat ya pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Nah, kemudian untuk uji koefisien determinasi untuk hipotesis 3 ini bisa kita lihat pada tabel ini ya, model sumarinya. Pada tabel ini didapat nilai koefisien determinasi atau R-square-nya itu sebesar 0,42 atau 4,2%. Ini menunjukkan kontribusi kemampuan koneksi matematis dan kebiasaan belajar terhadap hasil belajar matematika sebesar 4,2%. Artinya perubahan sebesar 4,2% pada hasil belajar matematika disebabkan oleh perubahan kemampuan koneksi matematis dan kebiasaan belajar. Itulah tadi beberapa pemaparan tentang uji yang ada dalam skrip ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.